melayani Tuhan, setiap orang yang hadir di tempat ini Tuhan, setiap guru-guru, setiap orang yang hadir di tempat ini, Engkau sendiri yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami dipuaskan, biar kami juga memuaskan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memberkati Engkau Tuhan. Kami mau memberkati Engkau dengan puji-pujian kami. Kami mau memberkati Engkau dengan penyembahan kami. Kami mau memberkati Engkau dengan ketaatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anak, hari ini semuanya sukacita. Wow, kok ada suaranya ya? Hari ini semuanya sukacita. Hari ini semuanya sukacita. Haleluya. Wah, itu yang belakang tuh kencang suaranya ya. Hari ini semuanya sukacita. Masih lemes ini kelihatannya, pagi belum makan semuanya. Hari ini semuanya sukacita. Haleluya. Ya, kita mau nyanyi glory buat Tuhan ya.
Yuk, anak-anak boleh duduk dulu. Ada yang mau menyaksikan cinta kasihnya Tuhan? Tante Kuelan mau menyaksikan cinta kasihnya Tuhan? Oh, Om Roni. Shalom. Mau hari Rabu kemarin pulang dari kerja, pulang naik sepeda motor, sudah sampai di depan rumah dan mau naik ke halaman kan agak tinggi ya. Waktu itu hujan pasti ini. Nah, posisi itu juga salah, jadi harusnya naik itu posisinya lurus ya, jadi rumah agak miring sehingga licin ya, licin akhirnya sepeda motor itu membanting ke kanan, jadi jatuh posisi bahu kanan itu kena lantai, sepeda motor ngabur itu. Saat itu sakit sekali rasanya, sampai menjalar sampai ke kanan ke leher. Tapi Om dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang satu atau tak gitu. Om masih bisa tahan, tapi semakin lama tambah semakin sakit sampai besok paginya. Akhirnya Om ke IG, Om foto. Tadi begituan dari dokter radiologinya nggak ada yang apa-apa, jadi cuma bengkak sama apa, lalu dioperasi sebetulnya. Sampai saat ini pun masih nyeri, tapi sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Begituan dari Yesus yang dimaksudkan. Tuhan Yesus itu berkuasa ya. Tante Mary mau nyambung kesaksian ya. Tante Mary lupa, Tante Mary pernah saksi dari sini tentang hal ini ya. Cuman yang lalu itu Tante Mary kena pajak. Nah ini sudah selesai gitu ya. Sekarang sudah selesai, sudah final. 8 hari itu waktu Tante Mary kena pajak. Sebenarnya pajak itu bukan kesalahannya Tante Mary juga, karena Tante Mary ini sudah deal sama orangnya itu bayar pajaknya itu waktu itu dia bilang 2%. Dari omset itu diambil 2%. Jadi Tante Mary sudah dipotong dan ada bukti potongnya semua kayak gitu ya. Tapi ternyata orangnya ini salah pakai peraturan kayak gitu ya. Jadi akhirnya Tante Mary itu harus kena progresif. Sedangkan kalau harusnya peraturan yang benar, Tante Mary itu bahkan nggak usah bayar 2%, tapi Tante Mary itu cuma bayar 0,5%. Nah itu ya, karena Tante Mary kan UMKM, jadi harusnya bayarnya 0,5%. Tapi sudah kepotong 2% dan karena dia itu salah masukkan Tante Mary di dalam perusahaannya dia, akhirnya Tante Mary itu harus kena progresif. Progresif itu bertahap, jadi yang paling banyak itu sampai 30% ya. Jadi yang dari kemarin kalau yang Tante Mary bayar 2% itu 16 jutaan, itu 2%. Kalau 30% sampai 30% itu bayarnya di 81 juta. Kayak gitu ya. Padahal seharusnya Tante Mary cuma bayar 0,5%. Nah, waktu Tante Mary dengan 81 juta, Tante Mary sudah cukup shock gitu ya. Ternyata Tante Mary ketemu sama orangnya itu, sama orang pajaknya, dia bilang gini, kan Tante Mary bilang gini, pokoknya aku nggak mau, aku mau jujur gitu ya. Aku mau benar di hadapan Tuhan. 81 juta bagi Tante Mary sudah cukup sakit ya. Tapi waktu Tante Mary ketemu sama orangnya, Tante Mary itu sampai gini, aduh Tuhan, Tante Mary itu bisa mau nangis gitu ya. Karena apa? Karena yang pihaknya Tante Mary, yang dari pihaknya pajaknya Tante Mary itu malah bela sana. Wes kamu gini aja loh, kamu pakai cara yang licin aja nggak apa-apa. Pajak itu nggak ada yang bersih, dia bilang gitu. Pajak itu nggak ada, kamu mau bersih itu nggak ada. Semua ya kayak gini, dia bilang kayak gitu ya. Yang penting kamu tuh bayarnya murah kayak gitu. Jadi kalau seandainya di akal-akali itu Tante Mary bisa bayar cuma 2 juta kayak gitu.
dia, iya aku ya bilang ya, ini kan kamu 2022 kan bayar 81 juta, kamu nggak bisa bayar cuma 2022, kamu harus bayar yang sebelum-sebelumnya juga. Jadi di total semuanya keluarnya 290 juta gitu ya. Nah, singkat cerita, di dalam hati ini juga sebagai manusia, aduh bayar THR ya apa ini ya? Ya, ada cara yang lebih baik, tapi waktu itu tidak ada cara yang lebih baik selain itu dibayar. Cuma itu tak cara jujur gitu ya. Malam hari itu waktu hari Senin ada penyembahan, waktu itu ada ibadah. Yang WA itu nyanyi berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia. Tante Mary itu nangis gitu ya. Aduh Tuhan, aku nih kalau aku harus bayar 290 juta, tapi itu yang menyenangkan hatiku. Ya wes aku mau, tapi aku tidak punya kekuatan. Aku bilang gitu ya. Aku terang-terangan sama Tuhan, Tuhan aku tidak punya kekuatan gitu Tuhan. Bagi aku yang bisa cari cara, aku masih mau cari cara. Tapi kalau itu cara, cuma itu satu-satunya jalan untuk jujur, aku mau. Tapi aku nangis gitu ya. Karena bagi aku perusahaanku dalam masalah gini ya cukup berat bayar gitu. Nah, dan itu yang lebih manfaat itu kan bukan kesalahanku gitu ya, kesalahannya orang, tapi semuanya dilimpahkan ke aku. Dan dia itu menang posisi apa? Uangku itu kan di dia gitu loh. Jadi kan dia kan belum bayar barangku, jadi uangku itu ditahan di dia, jadi tinggal dipotong uangku ya udah kayak gitu ya. Nah, padahal seharusnya kalau secara hukum itu kesalahannya dia, dan dia yang harusnya karena dia salah pakai peraturan yang harusnya dia yang nanggung, tapi dia ada orang dilempar ke aku gitu. Nah, terus ya udah aku bilang Tuhan kalau memang ini satu-satunya cara untuk jujur. Nah, waktu firman bilang gini, tidak boleh ada area abu-abu. Aku tambah nangis, Tuhan memang nggak boleh ada area abu-abu, berarti memang harus ini ya jalannya ya wes Tuhan. Aku mau bayar gitu ya, tapi aku nangis bayar itu mau bayar sama hati itu nangis gitu ya. Tapi barusan ini Tuhan itu buat satu hal yang luar biasa. Tiba-tiba orangnya pasti itu bilang, ada satu cara ternyata aku lupa gitu ya. Ada satu cara, jadi itu disiplin. Karena sebenarnya gini, kalau aku itu yang kemarin itu pajaknya itu dihitung kayak orang asuransi. Jadi kan nggak jual barang, kalau orang asuransi itu kan full jasa kayak gitu ya. Jadi nggak ada modal. Makanya kenanya sampai progresif 30% gitu ya, karena sudah omsetnya sudah 1M gitu ya. Jadi aku kenanya yang kayak agen asuransi. Nah tapi ini Tuhan itu kasih hikmat, punya aku ini bisa loh, ada cara yang legal, tidak menyalahi hukum. Jadi dibagi dua, kan aku sebenarnya ada modalnya. Jadi yang modal, yang jasanya dikenakan 21 PPh 21 yang sampai progresifnya 30%, tapi yang modalnya itu dikenakan 0,5 kayak gitu ya. Jadi akhirnya total aku bayarnya itu 20 juta gitu ya. Aduh, aku langsung gini, Tuhan terima kasih gitu ya. Ya memang ini bayarnya masih banyak, tapi ya anggap gini lah, aku bayar uang sekolah karena aku juga bodoh gitu ya. Aku gak ngerti, tak pasrah-pasrahkan bos pajak, tak pasrahkan orang gitu ya. Tapi kurang berhikmat. Tapi Tuhan itu sudah tolong, dari yang 290 juta aku harus bayar 20 juta. Nah, waktu itu Tuhan itu seperti ingatkan gini ya. Kejadiannya Abraham sama waktu dia minta Ishak. Sebenarnya Tuhan itu tidak pernah jahat mau minta Ishak seperti itu ya. Tapi Tuhan itu cuma menguji ketaatannya Abraham itu sampai seberapa. Dan waktu itu saya merasa gini, Tuhan itu mau menguji hatiku. Mau nggak nih aku tuh nyatakan 290 juta gitu ya, untuk aku jujur gitu ya. Untuk aku ini bisa hidup menyenangkan Tuhan. Aku mau tak selentet supaya semua orang titik, semua orang juga kayak gitu ya. Tapi waktu kita itu mau serahkan, Tuhan itu ya gak ambil yang itu gitu ya. Tuhan kasih ganti domba gitu ya. Tuhan kasih ganti sehingga aku tak perlu bayar segitu banyaknya, tapi masih jujur gitu ya. Ya itu saya percaya itu Tuhan tolong gitu ya. Tapi pergumulannya cukup berat. Itu sampai berminggu-minggu
hampir berminggu-minggu saya tuh nangis terus gitu ya. Tuhan ya apa ini Tuhan, ya apa ini Tuhan. Aku mau jujur pun ditekan sama pihak yang di pihakku aja itu bela pihak yang sana loh. Aku disuruh gak jujur kayak apa gitu ya. Nah, memang orang dunia pakai cara kayak gitu, tapi kita ini ciptaan baru. Kita gak boleh pakai cara yang sama. Tuhan gak mau kita ini sama dengan dunia. Memang kita ini gak boleh sama dengan dunia. Kalau mungkin orang bilang kamu bodoh, ngapain kamu mau kayak gitu? Ada cara yang lebih murah, ada cara yang lebih enak. Kamu bodoh. Tapi apa yang dipandang bodoh bagi dunia? Itu pintar deh hadapannya Tuhan loh. Ya kan? Yang penting itu kan bukan apa kata manusia, bukan apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan. Hatinya Tuhan yang kita sukakan gitu ya. Ya, puji Tuhan. Ada yang mau nyambung kesaksian? Belum ada? Tante Tina, mau saksi? Belum ada? Oh, Tante Dewi mau saksi. Ya, anak-anak, kalau mau saksi perlindungan Tuhan yang luar biasa. Hari Rabu, ya tepatnya hari Rabu, ya Tante Dewi itu pulang kerja itu hujannya itu deras sekali, seperti angin puting beliung, sampai pohon yang di Pondok Chandra itu tumbang. Dan kebetulan Tante Dewi sama temannya Tante Dewi itu naik mobil, ya biasanya Tante naik motor, tapi saat itu Tante Dewi itu temannya Tante Dewi naik mobil pun ya anak-anak, anginnya tuh kenceng banget, terus sampai tidak kelihatan wiper pun sudah dipakai, tetap gelap sekali gitu ya. Akhirnya Tante Dewi bilang sama temannya Tante Dewi, ayo kita doa. Tante Dewi sambil dalam nama Tuhan itu, karena pohon yang di Pondok Chandra itu tumbang, akhirnya semua kendaraan yang arah ke Mer itu lewat ke dalam yang sebenarnya satunya, jadi tol tengah itu dia lewat di muter satunya, jadi satu jalan itu dipakai dua arah gitu ya. Akhirnya Tante Dewi itu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, redakan hujan ini ya, angin topan ini redahkan. Akhirnya Tante Dewi sama temannya Tante Dewi tetap semua minggir ya, sepeda motor nggak berani jalan, akhirnya berhenti di pinggir. Tante Dewi itu sama temannya Tante Dewi itu berhenti cari yang tidak di bawah pohon dan tidak ada yang ini yang seng-seng yang gampang lepas gitu ya. Akhirnya Tante Dewi doa, puji Tuhan anak-anak, 3-10 menit ya reda. Hujan badai yang seperti itu, angin yang ribut seperti itu ya, Tante Dewi ingat di firman Tuhan ya, Tuhan bisa meredakan angin ribut ya. Tante Dewi akhirnya bersyukur sama Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan. Jadi kalau anak-anak mengalami hal yang tidak diduga-duga, nomor 1 anak-anak cari Tuhan. Bisa anak? Kalau anak-anak tidak tahu apa yang harus dilakukan, paling pertama cari Tuhan. Ya, akhirnya puji Tuhan Tante Dewi sampai di rumah dengan selamat, Tuhan sertai ya. Itu dia pertolongan Tuhan. Tuhan ya, lihat ya, Tuhan itu dalam segala perkara tidak pernah meninggalkan kita ya. Selalu Tuhan itu siap untuk menolong kita. Ya, itulah hebatnya Tuhan kita. Kita mau masuk dalam persembahan, petugas persembahan silakan menyiapkan alang-alang persembahannya ya. Kita mau sambil nyanyi ya.
Yang mulia
Tuhan, boleh menjadi duta yang harus di hadapan Tuhan. Engkau berkati setiap pujian anak-anak-Mu hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan. Berkati semua Tuhan, baik yang masih baby Tuhan sampai yang sudah berusia lanjut Tuhan.